Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diusir ya mas, bukan diusir loh, bukan diusir. Gak apa-apa. Tadi mereka pesen Beb, pengen foto sama Habib nanti. Iya, gitu. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi ya di forum kita, Forum Kenduri Cinta di edisi bulan Mei. Alhamdulillah malam hari ini selain Mas Abrang tentunya ada Habib Hussein Ja'far, juga ada Mas Kristan, gitu ya. Kalau di Kenduri Cinta, insya Allah wajah-wajah ini sudah bukan wajah yang asing ya, karena sudah beberapa kali hadir, gitu ya. Habib sendiri memang dari kapan ya Habib kita komunikasi gitu ya? Dari bulan Januari jadwalnya ya susah ya. Cucu Nabi yang sudah masuk dunia industri. Jadwalnya ngalah-ngalahin Kanjeng Nabi gitu kan. Jadi alhamdulillah hari Senin kemarin tiba-tiba beliau WA saya, Mas Fahmi saya siap Kenduri Cinta hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini Habib Ja'far bisa hadir di sini bersama kita semua. Teman-teman sekalian, mungkin tadi di sesi awal sudah banyak yang diulas gitu ya. Jadi Mas Abrang, Habib Ja'far sama Mas Kristan malam hari ini Kenduri Cinta tuh mengangkat tema, kalau dari judulnya itu kan langgam koroba. Jadi teman-teman di Rebon itu mencoba mengambil hikmah dari momen Idul Adha, kurban gitu ya. Peristiwa di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Momennya teman-teman sudah tahu kisahnya segala macam ya. Tapi kita coba mengelaborasi pada peristiwa itu gitu. Teman-teman di Rebuan, mungkin teman-teman juga sudah membaca di mukadimahnya gitu ya. Artinya kita mencoba mencari hikmah lain dari pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu. Kalau kita melihat dari kami di forum Rebuan kemarin itu, bahwa kalau kita berkorban itu bukan sekedar kita punya gitu ya, bukan sekedar kita memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat dicintai, yang sangat dia sayangi. Mungkin yang bahkan kalau pada peristiwa itu kan Nabi Ibrahim sangat menunggu lama kelahiran dari Nabi Ismail gitu, hingga pada akhirnya ada momen mendapat pertanda gitu ya untuk menyembelih Nabi Ismail gitu. Artinya di situ yang bisa kita ambil hikmahnya adalah pengorbanan itu bukan kita mengeluarkan yang kita miliki saja. Oke, misalkan kita bersedekah, itu kan kita berkorban dari yang kita punya gitu. Kita punya uang sekian gitu, kemudian sebagian kita sedekahkan misalkan. Itu juga bentuk dari pengorbanan. Tetapi penekanan dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi adalah bagaimana sesuatu yang sudah ditunggu lama, yang kemudian sangat disayangi, mungkin sangat dijaga juga, pada momen tertentu, pada momen itu diminta untuk dikorbankan gitu. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya kita ke Mas Abrang, yang mungkin akan korelasi dengan salah satu lagunya Mas Abrang dengan Leto itu yang Fatwa Hati, Mas. Artinya Nabi Ibrahim ini kan mendapat pertanda gitu ya, mendapat pertanda ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail gitu. Nah, kalau kita hari ini gimana menentukan bahwa kita dapat pertanda untuk melakukan sesuatunya gitu. Kalau bulan lalu sedikit kita ulas kembali, Mas Abrang mengulas kembali tentang free will misalkan gitu, tentang bagaimana kita dalam diri kita punya kemampuan atau punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar Mas Abrang menjelaskan Fatwa Hati kan tentang mendengarkan apa yang ada dalam hati kita gitu. Tapi kan nggak mungkin itu tiba-tiba
apa ya, kalau bahasa Jawa kita tuh apa ya, mak istilahnya mak jedul langsung terus oh ini yang harus aku lakukan, kan enggak gitu kan, pasti ada prosesnya. Kalau dalam istilah Islamnya kan istaftik kolbak itu kan tidak serta-merta sekali dapat pertanda terus kita lakukan gitu kan, enggak. Tapi ada momen kita bener nggak ya meyakinkan diri gitu ya. Kayak bulan lalu Bang Hensa menjelaskan tentang cerita tentang seseorang yang resign dari kerjanya gitu. Dia bener nggak dengan pilihannya itu untuk keluar dari pekerjaannya di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini misalkan? Apakah tepat pilihannya gitu? Nah, relevansinya dengan peristiwa kurban tadi, saya pikir itu nanti bisa kita elaborasi lebih dalam bersama Mas Abrang gitu ya. Dengan Mas Kristan tentu kita juga pengen tahu dong di Mas Kristan sendiri ya, di jamaahnya Mas Kristan ada nggak sih gitu ya tentang korban gitu, apa mungkin juga ada peristiwa yang sama gitu seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu yang kemudian menjadi ilmu tersendiri gitu di teman-teman Konghucu sendiri gitu ya. Saya pikir malam hari ini kita juga bisa mengelaborasi lebih dalam. Tentunya nanti juga teman-teman bisa tanya jawab, bertanya dengan narasumber yang hadir pada malam hari ini gitu. Mungkin gitu Mas Misani, silakan Mas Misani. Baik Mas Misani, kita langsung saja teman-teman menuju kepada seseorang yang 2 bulan kemarin sempat tertahan di Selat Hormuz. Beliau adalah Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Alhamdulillah malam ini akhirnya beliau bisa membersamai kita kembali. Habib, fadhil Habib, monggo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua akhirnya pulang lagi ke KC, melingkar lagi di KC, selalu menikmati melingkar di KC, dan saya rasa sesuatu yang surprise adalah akhirnya saya jadi Habib default di KC ya, datangnya di Hadroin loh. Revolusi itu dimulai dari KC mulai berdiri menyambut Habib. Sayangnya ada Konghucu ngerecokin. Tapi alhamdulillah nanti juga mungkin kalau tadi pertanyaan Mas Fahmi soal Bang Kristan, apakah di jamaahnya ada juga tradisi atau ajaran pengorbanan? Kayaknya pertanyaan yang lebih dasar dulu, Bang Kristan jamaahnya ada nggak? Itu dulu. Itu dulu deh kayaknya. Nah, Konghucu pertanyaan dasarnya jamaahnya ada nggak? Itu dulu lah. Nah, ada satu core memory saya tentang kurban, itu adalah apa yang disampaikan Cak Nun sebenarnya. Tapi nanti saya akan sampai ke sana. Ada 2 hal tentang bagaimana, yang pertama imajinasi Cak Nun tentang kurban yang memukau. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tadabbur Cak Nun tentang satu ayat yang juga terkait dengan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tapi pertama-tama saya akan selalu mencoba setia kepada teman-teman Rebuan yang sudah setiap minggu berdiskusi, menggodok tema hingga keluar tema langgam koroba ini. Jadi saya mencoba mengapresiasi dan bersetia dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Rebuan. Jadi langgam itu kan sebenarnya adalah cara baca ya, simpelnya kan seperti itu. Bagaimana cara kita membaca sesuatu, seringkali kemudian direduksi menjadi membaca huruf, membaca kata, membaca kalimat, dan membaca tulisan, entah itu buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dan
ini menjadi sentral dalam Islam karena ayat pertama dalam Al-Quran itu kan ajakan untuk membaca, yaitu Iqra. Sehingga membaca itu adalah hal yang paling dituntut dan dituntun dalam Islam, karena Islam itu diawali dengan ajakan untuk membaca itu sendiri, karena wahyu pertama kepada Nabi Muhammad adalah ajakan untuk membaca itu sendiri. Dan sudah pasti membacanya itu tidak direduksi pada kalimat saja, karena dalam satu penafsiran, walaupun sebagian tentu tidak setuju dengan tafsiran sejarah ini, bahwa Nabi Muhammad itu disebut ummi lantaran tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga sudah pasti perbedaan penafsiran tentang apakah ummi itu maksudnya Nabi Muhammad bisa membaca atau bisa menulis, atau tidak bisa membaca tidak menulis. Pesan utama dari perbedaan itu adalah bahwa jelas yang dimaksud ajakan membaca itu tidak boleh direduksi pada membaca kalimat itu sendiri. Sehingga Islam itu sebenarnya peradaban untuk membaca, walaupun seringkali negara-negara muslim itu adalah negara-negara dengan minat baca terendah di dunia. Ya, salah satunya Indonesia dengan minat baca yang rendah. Bahkan survei-survei terbaru itu menyebutkan minat baca terendah di Indonesia itu terletak di Jawa. Justru betul, minat baca Solo, minat baca sendiri itu rendah di Indonesia. Nah, itu Habib industri itu, tahu cara nyapuin itu. Jadi justru dari 10 kawasan atau daerah dengan minat baca yang baik itu tidak ada satupun wilayah itu yang berada di Jawa. Semuanya itu berada di luar Jawa. Dan baca di sini kita reduksi dulu menjadi membaca bacaan yang sifatnya buku, jurnal dan lain sebagainya, termasuk novel salah satunya. Jadi Islam itu kan adalah tentang bagaimana mendidik orang untuk membaca, sehingga kemudian mukjizat terbesar yang pernah diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia tentu dalam perspektif Islam itu adalah mukjizat bacaan yang kemudian disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri kan salah satu maknanya adalah bacaan. Karena itu mukjizat yang sebelumnya hadir itu kan mukjizat yang supranatural, mukjizat yang memukau secara empirik, bukan mukjizat yang sifatnya literasi. Tapi tiba-tiba justru rangkaian agama-agama samawi ini ditutup dengan mukjizat terbesar kepada manusia paling mulianya, yaitu dihadirkan bacaan. Dan perintah pertamanya baca ini, jangan biarkan ini hilang begitu saja. Karena itu kemudian ini mereformasi cara baca kita, bahwa membaca itu bukan hanya terhadap kata dan kalimat, tapi membaca itu terhadap realitas, atau bahkan membaca kepada hal-hal yang sifatnya supra realitas itu sendiri, hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang sifatnya spiritualis, termasuk hal-hal yang sifatnya mikrokosmos, yaitu diri kita sendiri. Karena sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, ayat Allah itu bukan hanya apa yang ada di tulisan, tapi ada yang di semesta dan ada pada diri kita masing-masing. Karena itu langgam itu, bagaimana cara kita membaca menjadi sangat penting. Sehingga kemudian turunan dari sini ada ilmu tersendiri yang muncul 2 abad setelah kehidupan Nabi tentang didikan bagaimana agar bacaan kita terhadap Al-Quran dan terhadap segala hal itu betul-betul metodologis, tidak semau kita. Karena
bisa jadi membaca itu kan justru menyesatkan kita kalau kita tidak tahu metode membaca itu sendiri. Kalau langgam kita salah, maka pengetahuan yang kita dapat juga bisa salah. Sebagai contoh, berapa kali kita salah paham hingga bertengkar dengan istri kita karena salah baca WA dari istri kita. Iya kan? Terserah gitu. Iya kan? Nadanya istri dan nadanya kita kadang itu gak nyambung. Kita bacanya terserah. Wih, kayak marah istri. Padahal istri bilangnya terserah gitu. Atau sepakat gitu. Kadang di telinga perempuan sepakat itu seolah-olah candaan gitu. Padahal kita betul-betul sepakat loh. Iya kan? Kemarin ada perdebatan soal sepakat gitu. Katanya kalau cewek ngomong itu jangan sepakat-sepakat aja, itu ada bias patriarki. Seolah-olah cewek itu gak boleh ngomong dan gak berhak, tidak pantas untuk didengarkan. Itu ada yang kemudian mengoreksi. Dan kemudian video itu dikomen oleh 10.000 lebih orang, seragam bilang sepakat. Sepakat. Iya kan, kita kan karena itu saya tuh seringkali kemudian ketika WhatsAppan sekarang itu lebih didominasi oleh audio ketimbang catatan, ketimbang ketikan. Iya, voice note aja gitu. Agar kemudian kita bisa memahami nadanya, karena langgam itu menjadi sangat penting untuk melihat realitas. Salah membaca sesuatu, maka salah juga pengetahuan yang kita dapatkan. Misalnya hal lain sebagai contoh betapa pentingnya langgam itu sendiri. Boleh nggak saya menikah dengan orang Konghucu? Kemasukan nyamuk. Boleh lah, kata Bang Kristan. Iya kan? Misalnya ada orang nanya, boleh nggak saya menikah dengan orang Konghucu? Kemudian secara tulisan adalah nggak harus Islam, nggak harus Islam. Langgam yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Misalnya nggak kemudian wakaf dulu. Di tajwid itu kan ada wakaf, ada mim. Anda kalau di Quran tuh ada mim, ada lam. Itu artinya berhenti. Misalnya nggak harus Islam, berarti nggak boleh menikah dengan Konghucu. Tapi kalau nggak harus Islam, berarti boleh menikah dengan orang Konghucu. Karena itu nggak harus Islam. Iya kan? Kalau kita punya tandanya itu adalah koma. Kalau di tajwid itu ada yang namanya wakaf. Wakaf itu nanti ada banyak sifatnya dan ada banyak jenisnya. Minimal sifatnya itu ada 4, jenisnya itu minimal ada 13. Apakah berhenti boleh tapi tidak boleh bernafas, atau memang wajib berhenti, atau gak boleh berhenti, dan itu rentetannya menjadi serius itu ke belakang. Bahkan sholat kita, bacaan Al-Quran kita bisa justru celaka, bisa justru batal, bisa justru berdosa kalau langgam kita salah dalam membaca Al-Quran. Salah satunya misalnya kalau di ulama itu kan seberantakan-berantakannya sholat kita, minimal di 3 titik ini kata para ulama jangan berantakan tuh. Pertama adalah saat takbir. Kan mudah ya, karena takbir itu pertama. Jadi ketika takbir usahakan, kan belum terdistraksi tuh kalau takbir. Kan terdistraksinya tuh kalau udah baca surat dan lain sebagainya. Di awal ini kan peluang terdistraksi minim sekali. Karena itu kalau bisa takbir itu fokus. Ketika takbir itu betul-betul menghadirkan Allah dalam hati kita, menghadirkan jiwa dalam diri kita, sehingga karena orang NU gak yakin bahwa mudah untuk menghadirkan hati kita dalam takbir kita, makanya orang NU nambahin usolli. Orang Muhammadiyah gak pakai usolli, karena orang Muhammadiyah agak pede bahwa saya bisa menghadirkan Tuhan tanpa usolli gitu. Nah, orang NU karena tradisional, orang-orang pedesaan,
sehingga kemudian dididik lebih tegas lagi dengan pakai usolli. Usolli itu gak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Usolli itu tidak boleh menjadi bagian dari sholat. Tapi kok pakai usolli? Ya main HP sebelum sholat aja boleh, apalagi cuma pakai usolli. Jadi usolli itu didikan Islam NU untuk masyarakat agar ketika takbir betul-betul usolli, iya saya mau sholat di hadapan Tuhan. Jadi pertama takbir, kalau bisa jangan sampai lepas tuh. Kemudian yang kedua itu adalah nanti di sujud. Kalau bisa sujud itu serius, jangan sampai terdistraksi oleh yang lainnya lah. Anda kan susah untuk menjaga sholat agar tidak terdistraksi oleh Veronica ya. Iya kan, selalu terngiang-ngiang kan, Veronikaku. Iya kan, selalu tuh. Nah, dan karena itu di sujud kalau bisa jaga. Karena kenapa? Sujud itu adalah jarak terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, yang ketiga itu adalah ketika membaca Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bisa di sini hadirkan hati, hadirkan pikiran, hadirkan kehusyuan secara total, dan jangan sampai salah cara membacanya, langgamnya. Karena kalau kita bacanya iyyaka na'budu gak pakai tasdid, maka itu menjadi batal sholatnya. Karena itu tasdid di iyyaka itu sebagai simbol secara spiritual untuk ditadabburi bahwa iya benar-benar bahwa hanya kepada kamu saya beribadah. Saya tidak akan beribadah kepada selain kamu. Karena itu simbol tauhid kita, simbol penghambaan total kita kepada Tuhan, bahwa saya hanya kepada kamu menyembah, saya hanya kepada kamu berharap. Saya tidak berharap kesehatan kepada dokter, saya tidak berharap kebaikan atau pencerahan kepada Habib, saya tidak berharap apapun kepada selain kamu, karena selain kamu hanyalah perantara menuju kamu. Nah, itu soal langgam, cara pengucapannya. Ketika kita salah, apalagi nanti salah berhentinya, bisa salah juga maknanya. Karena itu sholat menjadi batal kalau cara berhenti di langgamnya itu salah. Maka kemudian sholatnya bisa batal kalau kena kepada bacaan-bacaan yang kaitannya dengan rukun dalam sholat itu sendiri. Bahkan sholat itu kalau tidak ada berhentinya sama sekali bisa batal juga, yaitu tumaknina, berhenti di antara satu rukun dengan rukun lainnya. Karena itu lagi-lagi bacaan itu tidak hanya terhadap teks, tapi bacaan itu terhadap konteks. Konteks yang sifatnya realitas atau konteks yang sifatnya supra realitas. Kapan berhenti, kapan lanjut. Karena itu Cak Nun selalu menegaskan, ilmu dasar bagi jamaah ma'iyah itu harus tahu kapan ngerem, kapan ngegas, seberapa ngerem, seberapa ngegas. Itu menjadi sangat penting, dan itu semua berada dalam konteks langgam. Kita harus mengetahui, dan itu berada pada apa yang tadi Mas Fahmi sampaikan, yaitu tandanya. Nah, karena itu pembacaan terhadap tanda itu menjadi sangat penting. Karena pentingnya pembacaan terhadap tanda itu, maka saya ingin masuk ke apa yang tadi saya janjikan tentang imajinasi Cak Nun terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bayangkan kalau seandainya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hadir di zaman ini. Tiba-tiba ada orang ke tengah-tengah tim, ini kata Cak Nun, tiba-tiba, mau ngapain Mas? Mau nyembelih anak saya? Apakah Kak Seto tidak akan berlari ke sini tuh? Iya enggak? Tiba-tiba di tengah-tengah Anda ada orang mau nyembelih anaknya, apa yang akan Anda lakukan? Itu kan video. Anda live TikTok,
Iya, ada orang kecelakaan mau nyembelih anaknya, Anda, wih, viral ini pasti. Jadi itu kan keberhasilan membaca tanda yang sangat sensitif. Nabi Ibrahim betul-betul bergumul dengan tanda itu. Dan pada akhirnya hidup itu kan tentang bagaimana kita mencari tanda. Tanda untuk berangkat, tanda untuk kembali, kapan harus cukup nyari uangnya, kapan harus cukup beribadahnya bahkan. Karena beribadah yang berlebihan aja tidak boleh, sehingga harus tahu kapan harus berhenti. Kapan harus pulang ke rumah menjenguk kedua orang tua, kapan harus kembali ke ibu kota atau ke kota untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Hidup itu kan soal tanda itu sendiri. Ketika sakit, apakah ini tanda suruh tobat atau tanda naik derajat? Kan kita juga harus cakap tuh mencari tanda. Jangan Anda, wih, saya kemarin sakit seminggu. Oh kenapa? Ya saya diuji sama Allah mau naik kelas. Diuji kapan? Sholat enggak merasa diuji. Itu bukan musibah, itu azab. Anda jangan pede menganggap itu, oh saya dapat musibah kemarin diuji oleh Allah. Enggak ada ujian, Anda belum belajar udah mau ujian aja. Itu mah azab. Artinya apa? Diingatkan, suruh balik lagi kepada Allah. Bukan suruh lanjut, tapi suruh kembali. Berisik. Iya, ujian. Itulah indahnya ma'iyah ya. Habib bisa ditegur oleh jamaahnya loh. Iya kan? Kan di sini semua murid semua guru ya. Kita saling belajar di sini. Walaupun agak kurang ajar ya. Pokoknya nanti itu. Ya, jadi kan itu kecakapan mencari tanda itu sendiri. Itulah yang paling penting. Nah, bagi saya langgam itu adalah kecakapan kita membaca sesuatu agar kita tidak salah dalam membaca sesuatu itu sendiri. Itulah yang diwariskan oleh para ulama melalui ilmu yang disebut dengan tajwid. Kapan berhenti, kapan lanjut baca, bagaimana berhenti, bagaimana lanjut baca, bagaimana cara berhenti, bagaimana cara membacanya. Semuanya itu diatur sedemikian rupa, bukan hanya untuk membaca Al-Quran, tapi utamanya juga untuk membaca ayat-ayat lain yang ada fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita. Kapan harus menambang, kapan harus berhenti menambang. Iya kan? Itu realitas terhadap alam. Apakah kalau kita menemukan emas kita biarkan saja tidak ditambang? Oke, ditambang untuk penghidupan kita. Kapan harus berhenti bahwa itu kita sudah cukup untuk kehidupan kita? Kalau lebih, ini adalah bentuk keserakahan. Kapan kita harus berhenti ngopi? Kapan kita harus berhenti tidur? Kapan kita harus berhenti tidak tidur? Itu kan semua pembacaan yang butuh langgam. Yang salah langgamnya, berantakan hidup kita, kecelakaan yang terjadi. Kitanya sih membaca, tapi karena cara membacanya, langgamnya salah, sehingga kemudian yang terjadi adalah kecelakaan itu sendiri. Nah, kalau tentang kurban itu sendiri, ini mungkin yang salah satu paling menarik bagi saya. Dan mohon maaf tadi ada yang kelewatan juga tentang tanda tadi ya. Nabi Ibrahim itu kan cakap melihat tanda, sehingga kemudian meyakini bahwa ini dari mimpinya dari Allah dan lain sebagainya. Sehingga Anda kalau memiliki kecakapan untuk melihat tanda-tanda seperti itu, Anda itu melihat Habib gak perlu tes DNA dulu, gak perlu, karena Anda sudah memiliki kecakapan untuk membaca. Orang kalau akhlaknya begini seharusnya Habib ini. Kalau begini Habib sih, tapi kok gini gitu. Artinya itu sekarang kita itu direduksi pembacaan kita terhadap segala sesuatu. Sekarang kan mimpi kemudian menjadi tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan. Padahal seharusnya kan pengetahuan itu bersumber dari mana saja gak ada masalah, karena itu dalam filsafat sains disebutnya context of discovery. Dapatnya dari mana terserah.
ya, misalnya Abdus Salam, salah satu jamaah Ahmadiyah yang kemudian mendapatkan Nobel Fisika, itu kan mendapatkan teorinya, dia terinspirasi dari pembacaannya terhadap Al-Quran, tadabbur dia terhadap Al-Quran. Nggak ada masalah, mau dapat dari manapun terserah, konteks of discovery. Yang penting konteks of justifikasinya. Yang penting ketika kita melahirkan teori itu secara justifikasi bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode-metode ilmiah fisika, kimia, biologi, dan apapun ilmu yang kita pertaruhkan teori itu. Nah, kemudian kurban itu sendiri melahirkan kepada kita satu realitas bahwa selama ini kita itu menyebut korban dalam perspektif objek dan kesedihan. Jadi korban itu selalu perspektifnya adalah objek dan konteksnya adalah duka. Maka kurban mencoba menarik lagi bandul itu dari ketersesatan pembacaan kita terhadap bandul itu sendiri, bahwa kurban itu bukan tentang objek, tapi seharusnya korban itu tentang subjek. Karena itu ia adalah suka yang harus dirayakan, bukan disedihkan. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi orang yang kemudian menjadi korban, tapi semua adalah orang yang berkorban. Misalnya, saya kasih contoh, mereka yang wafat di kecelakaan stasiun Bekasi Timur kemarin, para wanita-wanita tangguh yang berada di gerbong yang kita menyebutnya gerbong wanita, padahal Tuhan menyebutnya itu adalah gerbong surga. Mereka itu korban atau orang yang berkorban atau kurban. Itu kan hasil pembacaan kita. Kalau mereka berangkat dengan naluri saya bekerja untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya agar tidak mengemis, maka perjalanan itu adalah perjalanan jihad seperti perjalanan Nabi ke medan perang. Karena kata Nabi, siapa yang bekerja agar dirinya dan keluarganya tidak mengemis, maka itu jihad fisabilillah. Selama ini kita mentok bilangnya kerja itu ibadah. Enggak, kerja itu jihad fisabilillah, kata Nabi Muhammad. Sehingga kalau mati, ya mati fisabilillah, disebutnya syahid. Jadi Anda kalau kerja lembur mati di atas laptop Anda tuh, iya, Anda mati syahid tuh, asalkan niatnya kerja tuh. Asalkan niatnya kerja untuk ibadah gitu. Gak lucu tapi menarik, Anda telah syahid di atas laptop gitu. Iya, emangnya Anda pikir syahid itu hanya di medan perang? Enggak. Syahid itu ada syahid yang sifatnya tarbawi atau jihadnya jihad tarbawi, jihad di bidang pendidikan, seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz dan lain sebagainya. Ada jihad iktisadi, yaitu ekonom-ekonom yang memikirkan tentang ekonomi Indonesia, ekonomi bangsa, ekonomi dunia dan lain sebagainya. Mereka jihad iktisadi, jihad ekonomi. Ada banyak jenis jihad. Salah satunya jihad ekonomi, itu adalah seorang yang bekerja demi diri dan keluarganya, walaupun tidak demi keluarganya ya, walaupun demi dirinya sendiri. Jangan Anda merasa, oh saya gak berjihad karena saya hanya ngasih makan diri saya sendiri, saya gak peduli dengan orang tua saya. Enggak, walaupun Anda tidak memberi makan keluarga Anda karena kebutuhan Anda secukupnya hanya dari apa yang Anda dapatkan dari gaji itu bukan bentuk ketidakpedulian dan itu tetap bernilai jihad di jalan Allah itu sendiri. Nah, kurban itu mengajak kita untuk berpikir bahwa agar Anda tidak menjadi korban, maka jalankan semua hal dalam perspektif kurban. Jangan mau jadi objek, menjadilah subjek. Misalnya, ada orang yang bilang, gak enak hidup saya karena selalu dimanfaatkan oleh orang. Saya pinjam duit ke Mas Fahmi misalnya. Mas Fahmi memiliki pilihan ontologis dengan perspektif yang epistemologis, apakah dia mau jadi korban atau kurban? Tergantung. Dia merasa dimanfaatkan atau merasa bermanfaat. Kalau dia merasa dimanfaatkan berarti dia bodoh.
Tapi kalau dia merasa bermanfaat, berarti dia mulia. Karena kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Sehingga kalau saya punya teman datangnya pas butuh aja, ya berarti kamu hebat. Nama kamu yang muncul saat dia butuh, berarti di kepala dia Allah, Nabi Muhammad, kamu loh. Iya kan? Iya kan, berarti Anda hebat. Iya, dia pikir, wah saya butuh duit saya nih, saya cari kemana ya? Minta ke Allah sudah dengan doa, minta ke Nabi Muhammad sudah dengan sholawat. Tapi biar dapat dari mana ya? Oh, Mas Fahmi. Ya berarti kan Allah, Nabi Muhammad, Mas Fahmi itu. Iya kan? Dan itu tergantung pada kondisi spiritualitas Anda. Kita menyebutnya niat. Tergantung niat Anda minjeminnya sebagai objek atau sebagai subjek. Ini kalau ditarik, kemudian secara ontologis akan memperbaiki banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya yang sering datang pertanyaan kepada saya, khususnya dari Gen Z, karena Gen Z itu saya rasa Z-nya apa ya, apa zong, apa-apa. Kenapa saya harus hidup? Kenapa saya harus hidup? Berarti perspektifnya itu keadaan itu muncul dari epistemologi bahwa hidup dia itu adalah sebagai korban, bukan pengorbanan, bukan kurban. Tapi kalau orang merasa hidupnya itu pengorbanan atau kurban, pertanyaannya bukan kenapa saya harus hidup, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga saya dihidupkan di muka bumi ini. Peran apa yang harus saya mainkan, sekecil apapun peran itu. Karena mur di kapal Titanic itu berfungsi loh. Kalau gak ada mur itu, kapal Titanic ya gak jadi Titanic gitu. Iya kan? Ibarat kata duit 1 miliar, kalau kurang 10.000 ya gak jadi 1 miliar. Anda penting sekecil apapun peran yang Anda mainkan dan perankan dalam kehidupan ini kan. Karena itu Allah itu kan bilang bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua yang ada di muka bumi ini, kita semua ini, itu tidak ada yang sia-sia. Tapi kan kita menganggap, ngapain sih Tuhan nyiptain kita? Itu kan pertanyaan seolah-olah diri kita sia-sia. Padahal Tuhan itu optimis loh dalam menciptakan kita. Tapi kita, karena itu Tuhan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Tuhan setiap kita itu diciptakan dari ruh Tuhan. Betapa optimisnya Tuhan kepada kita. Tapi kita dengan nada pesimis bilang, ngapain sih Tuhan nyiptain kita? Ngapain sih ayah ibu saya melahirkan saya gitu? Itu kan pertanyaan yang pesimis, karena perspektifnya korban bukan kurban. Nah, kurban mengajak kita untuk yuk jangan merasa menjadi korban, tapi pengorbanan. Anda subjek bukan objek. Karena itu Sayyidina Ali bilang, Anda itu diciptakan tidak untuk menjadi budak siapapun, tapi menjadi hamba Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah mau diperbudak oleh siapapun, karena Anda diciptakan berdaulat, bukan untuk menjadi korban, tapi untuk berkurban. Subjek. Sehingga kalau Anda menjadi subjek, tidak ada lagi kesedihan. Karena itu kata Jalaluddin Rumi, ketika aku mati, tabuhlah genderang. Karena sang pecinta sedang bertemu dengan yang maha dicintainya. Kita kan akhirnya semuanya kesedihan kan. Ada orang mati sedih, ada orang sakit sedih, ada orang begini begitu sedih aja. Karena kenapa? Perspektifnya korban. Sakit dilihat, saya korban nih, ini korban itu. Padahal bisa jadi sakit itu cara Tuhan mengangkat derajat saya, cara Tuhan mengevaluasi saya, cara Tuhan mengajak saya introspeksi diri. Karena itu kalau orang Madura, itu dia. Orang Madura, Anda masuk ke rumah sakit orang Madura, itu pasti penuh dengan kegembiraan. Orang Madura itu kalau sakit gembira-gembira aja. Lihat orang Madura itu kalau sakit, pasiennya di dalam kamar, di depan kamarnya orang Madura gelar tikar tuh. Bawa kopi, bawa makanan, dia bahagia-bahagia aja. Kalaupun mati tetap aja cengengesan dia. Karena bagi dia semua itu kurban, bukan korban. Sebenarnya korban itu seharusnya perspektifnya adalah langgam koroba tadi kan, pendekatan diri kepada Tuhan, kurban seharusnya, karena serapan maknanya kan dari sana. Tapi kan dipelesetkan makna korban. Korban itu menjadi objek, menjadi duka. Karena itu
refleksi yang ingin saya hadirkan hari ini, ayo kita kembalikan secara epistemologis bahwa korban itu bukan objek, bahwa korban itu bukan duka, tapi korban itu pilihan berdaulat seorang subjek untuk menghadirkan suka, sehingga apapun yang terjadi pada kita tidak pernah menyedihkan kita, karena kita tahu bahwa apapun yang datang kepada kita adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa setelah kita maksimal berusaha, dan itulah yang terbaik bagi kita, karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia dengan penuh kekuasaannya menjaga kita sepenuh-penuhnya dengan penjagaan penuh cinta, melebihi cintamu pada ibumu, cinta ibumu padamu, bahkan cintamu kepada dirimu sendiri, sehingga gak ada lagi korban dalam pengertian objek itu sendiri. Itulah kemudian yang terjadi di kurbannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan udah lama nunggu anak, itu banyak sekali. Kalau Anda gali cerita Nabi Ibrahim, itu ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Salah satunya, Nabi Ibrahim itu kan nunggu anak udah lama. Setelah pernikahannya dengan Sarah, kemudian Sarah bilang, kamu nikah lagi deh, siapa tahu kamu dapat anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, dapat anak. Sehingga kemudian ada tradisi di kita, kalau belum punya anak, ngambil anak, jangan ngambil istri. Iya kan? Ngambil anak, katanya untuk memancing anak. Dan itu perspektifnya, epistemologinya Nabi Ibrahim. Ngambil anak untuk mancing, untuk apa? Untuk menyiapkan diri punya anak, sehingga ketika siap Tuhan pasti kasih kita anak. Ini cosplay jadi orang tua tuh, cosplay dulu jadi orang tua sampai Gusti Allah nganggep, wah asli bisa jadi orang tua ini, saya kasih anak. Banyak itu terjadi dan itu fakta. Bahkan kalau secara spiritual, walaupun agak klise ya, ngomongin tentang anak dari orang yang 7 tahun belum punya anak ya. Tapi gak apa-apa ya, ngomongin tentang kematian belum pernah mati loh. Gak apa-apa. Jadi ada secara spiritual dalam tradisi tasawuf itu bahkan ada bicara dengan calon anak kita di alam ruh. Jadi kemudian secara psikologis itu disebut sebagai kayak sugesti gitu, berbicara dengan anak kita. Dan itu ada di surat Ali Imran tentang bagaimana kita bicara dengan janin di dalam tubuh perempuan ketika sudah ada anak walaupun 1 bulan. Itu salah satu hak dia adalah mendapatkan kata-kata yang baik dari orang tuanya. Yang kalau tidak melakukan itu maka orang tua disebut sebagai orang tua durhaka. Haknya itu adalah diajak bicara, didoakan, diomongin hal-hal yang positif. Karena itu orang kalau hamil dalam tradisi kita itu gak boleh ngomong yang sembarangan, karena itu sugesti kepada si anak. Kemudian di barat kan didengerin Beethoven, iya kan, Mozart dan lain sebagainya. Kita didengerin Al-Quran gitu ya. Kalau hamil ibunya joget-joget TikTok, iya, Veronica, iya, anaknya dikasih MBG gak bantu sih, gak kebantu. Anaknya dikasih MBG tetap, karena otaknya gak bergizi sudah dari dalam. Jadi karena itu kurban itu kemudian mengajarkan kepada kita untuk kemudian tidak pernah merasa memiliki sesuatu, apalagi kepemilikan itu membuat kita meletakkan sesuatu yang kita miliki melebihi Allah dan Rasulnya. Karena itu banyak kan yang terjadi, orang pengen punya anak lama, nggak punya anak, pas sudah dia berserah malah dikasih anak. Lama nggak punya anak, 12 tahun, ya sudahlah, terserah Allah, malah dikasih anak. Karena kenapa? Di sanalah ikhlas. Di sanalah hilangnya rasa kepemilikan terhadap anak itu sendiri. Begitu kita tidak lagi memiliki rasa memiliki kepada anak itu, maka Tuhan berikan agar anak itu tidak merasa kita miliki. Karena kepemilikan terhadap anak itu berbahaya. Anda merasa memiliki anak Anda, itu kan berbahaya. Berapa banyak itu anak-anak yang tidak tumbuh dengan baik dengan kesalahan parenting karena perspektif orang tuanya anaknya milik dia. Sehingga kemudian seringkali anak jadi investasi. Anda merasa ngasih makan anak Anda itu investasi, nanti balikin loh kepada saya. Anda kerja loh, Anda asuh loh saya ketika tua. Enggak, padahal enggak.
Itu bukan kewajiban yang mendasar. Atau yang kedua sebagai ekspektasi. Bapaknya pengen jadi PNS, gagal, anaknya dipaksa jadi PNS. Bapaknya pengen masuk UI, gagal, anaknya dipaksa masuk UI gitu. Sehingga kemudian anak itu menjadi milik dia. Maka kurban itu mengajarkan bahwa anakmu bukan milikmu, dia milik Tuhanmu, sebagai amanat kepadamu yang tidak bisa kau perlakukan seenaknya, tapi sesuai dengan Tuhanmu. Karena itu treatment dia sesuai dengan Tuhanmu, bukan treatment yang tidak berdasar parentingnya. Seharusnya parenting ketuhanan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita untuk mengasuh anak kita. Makanya Nabi Ibrahim kemudian setelah lama tidak memiliki anak, baru dikasih anak. Begitu dikasih anak, diuji lagi. Karena kenapa? Karena begitu dapat anak, bisa jadi kita tidak konsisten dengan janji kita. Muncul rasa kepemilikan terhadap anak itu sendiri, sehingga kemudian memiliki cinta kepada anak hingga melebihi cinta kita kepada Tuhan kita, bahkan kepada Nabi kita juga. Maka kemudian kata Allah, sembelih wahai Ibrahim anak itu. Jangan kamu memiliki rasa apalagi mencintai anak itu melebihi aku dan Rasulku. Sembelih anak itu. Inilah kemudian sebagaimana yang saya janjikan di awal, apa yang disampaikan dari tadaburnya Cak Nun terhadap ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat itu berbunyi, jangan tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi Muhammad. Kemudian tadabbur Cak Nun mengatakan ini bukan hanya tentang suara yang sifatnya fisik, tapi suara yang sifatnya lebih tinggi dari apapun. Artinya jangan kamu menempatkan segala sesuatu melebihi Nabi, apalagi Allah. Kamu boleh ngefans Cristiano Ronaldo, ngefans Messi, tapi harus lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Kamu boleh tahu tanggal lahirnya Drogba, tapi jangan sampai Anda lupa tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Anda boleh ke Jepang, Anda ke Korea Utara, terserahlah. Tapi jangan sampai Anda tidak pernah ke Mekah, ke Madinah. Anda sudah nabung dan sudah sampai ke Jepang, Anda gak pernah ke Mekah, ke Madinah. Itu berarti Anda kan meletakkan Mekah dan Madinah di bawahnya Jepang. Gusti Allah tersinggung. Iya gak? Gusti Allah tersinggung. Anda ini gak umroh malah ke Jepang, Anda gak umroh malah ke Eropa, ke Amerika, pasti Gusti Allah tersinggung gitu. Kok bisa loh Anda gak datang ke rumah saya malah ke rumahnya Cristiano Ronaldo? Apalagi kalau Anda sudah sampai ke Arab Saudi, gak ke Mekah, ke Madinah, malah nonton Al-Nasr, gak umroh, tapi Anda pergi ke rumahnya Ronaldo, gak pergi ke rumahnya Allah. Tolol itu. Dan karena memang ada tuh, saya pernah ketemu satu orang itu pernah ke Arab Saudi, gak ke Mekah, ke Madinah, tapi nonton Al-Nasr. Kata saya, astagfirullah, kamu gak umroh gitu, kata saya. Kamu cuma nonton Ronaldo ke sana. Iya, Bib. Otak kamu di mana, kata saya. Terus kata dia, saya Kristen. Sumpah, ternyata orang ini Kristen. Itu di salah satu podcast, tapi bukan sedang podcast, itu sebelum podcast saya ngobrol. Ternyata orang itu Kristen. Jadi dia pernah nonton Al-Nasr tapi gak pernah ke Mekah, ke Madinah. Jadi kemudian itu ngajak kepada kita kurban bahwa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Anda silahkan ngefans kepada sesuatu, tapi jangan sampai kengefanan Anda kepada sesuatu melebihi kengefanan Anda kepada Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Mereka harus berada di atasnya. Dan pada akhirnya maka kepemilikan itu tidak hanya anak. Memang ujian terbesar itu adalah anak. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Sebagian nabi itu diuji dengan relasi anak dan orang tua. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan lain sebagainya.
Maka orang yang diuji belum punya anak, anaknya nakal, anaknya disabilitas, anaknya memiliki masalah mental dan lain sebagainya, maka itu ujian para nabi dan para rasul. Berbanggalah Anda mendapatkan ujian itu, karena dunia ini memang tidak pernah ideal, bahkan kepada manusia yang paling ideal sekalipun, yaitu Nabi Muhammad. Dunia ini penjaranya Nabi Adam. Kalau Anda berharap happy-happy di penjara, Anda jadi koruptor. Gak ada orang senang di penjara kecuali Anda koruptor tuh. Anda kalau koruptor baru penjaranya bisa dibangun. Kalau bukan koruptor, ini penjaranya Nabi Adam. Jadi Anda berharap terlalu bahagia hidup itu sejak awal sudah aneh. Kata Nabi Adam, Anda gimana sih, itu penjara saya, Anda berharap bahagia, aneh Anda gitu. Karena itu, padahal Anda semua cucunya loh, cucunya Nabi Adam kan. Nah, karena itu, maka kemudian kepemilikan itu bukan hanya anak, walaupun anak salah satu yang terbesar karena ujiannya para nabi dan para rasul, tapi kepemilikan itu semua. Karena itu pertanyaannya Ali Syariati, pertanyaan yang memukau bagi saya, pertanyaan yang sangat mentadaburi makna dari kurban itu sendiri. Kata Syariati, salah seorang filosof dari Persia, siapa Ismail kamu? Maka setiap kita harus mencari tanda. Dengan langgam kita membaca untuk mengetahui tanda siapa Ismailmu. Ibrahim bertemu dengan Ismail, yaitu anaknya. Ismail adalah segala sesuatu yang sangat kamu cintai, yang bisa berpotensi membuat kecintaanmu kepada dia buta hingga kamu lupa cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan lalai terhadap Allah dan Rasulnya. Maka setiap orang pasti memiliki Ismail, sehingga dengan langgam yang baik bacalah diri kita, carilah tandanya di mana Ismail kita. Ismail itu bisa jabatan, Ismail itu bisa DNA. Oh, saya Habib, saya keturunan Nabi Muhammad, bisa jadi itu Ismail. Bisa jadi kan, perasaan saya Habib melebihi perasaan saya hambanya Allah dan saya umatnya Nabi Muhammad. Ismail itu bisa jabatan, bisa harta, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa segala pun. Apapun bisa menjadi Ismail bagi kita. Intinya Ismail adalah segala sesuatu yang bisa melupakan kita kepada Allah. Kalau Anda lupa sholat karena main Free Fire, berarti Free Fire itu Ismail Anda tuh. Iya kan? Kalau Anda lupa umroh, lupa haji karena pengen ke Jepang, berarti Jepang itu Ismail kita. Kalau Anda lupa ini, lupa itu karena sesuatu tertentu, maka sesuatu tertentu itu adalah Ismail kita. Maka apa yang harus dilakukan? Sembelih. Jangan biarkan dia menguasai kita, tapi kuasai dia. Jangan mau jadi korban, jadilah kurban. Sembelih ia, jangan sampai ia yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan dia, sehingga itu amanah dari Allah betul-betul akan membuat kita bersyukur, karena betul-betul membahagiakan kita dan mendekatkan kita qoroba kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai sejak punya anak justru semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak menikah semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak gak di pesantren semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, sejak itu semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Berarti kita korban, bukan kurban, bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Karena itu tugas kita malam hari ini adalah merefleksikan apa Ismail kita untuk segera kita sembelih. Dan Ismail kita bisa jadi adalah hewan kurban yang kita kurbankan karena merasa bangga dengan sapinya, merasa besar. Wah, sapinya besar, saya hebat kan, di videoin sapi saya besar nih. Iya kan, dijadikan vlog gitu. Wah, sapi saya besar nih, kambing saya besar. Padahal itu ya gak usah bawa-bawa agama, udah kelihatan tololnya. Anda kalau ngerti dunia sapi, ngerti dunia kambing, semakin besar, semakin tua sapi dan kambing itu semakin gak enak dagingnya. Makanya kambing dan sapi itu semakin besar, semakin tua, semakin murah. Karena memang secara rasional aja itu udah gak rasional. Gede-gedean sapi itu udah
aneh. Karena itu kalau menurut saya itu orang-orang itu ketika mau flexing hewan kurbannya itu bukan besarnya, semakin kecil harusnya. Wah, lihat nih sapi saya kecil nih. Seharusnya begitu. Iya, karena semakin kecil semakin mahal, semakin enak gitu. Seharusnya. Jadi itu dari dasar aja udah salah itu. Sombongnya apa kurang kreatif sombongnya itu. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih catatan saya nih tentang Habib tadi. Jadi tahun lalu tuh Habib Jafar pernah cerita sama saya, Mas Fahmi, saya udah males mainan Twitter gitu. Saya posting di sana pasti dihujat gitu. Malam ini terjawab. Dia pindah ke TikTok ternyata. Habib tahu Veronica, tahu apa, astaga gitu ya. Bayangin. Artinya hijrah dari Twitter ke TikTok gitu ya. Tapi gini Bib, tadi ada yang menarik ketika Habib sempat sedikit berceloteh tentang WA dari istri. Kalau cuman jawaban terserah itu masih level mendasar Habib gitu ya. Oh bukan nggak dibales gitu. Ada pertanyaan yang mungkin levelnya advance gitu kan. Sudah menikah gitu kan, sudah ngasih nafkah segala macam. Itu tetap ditanyain, Bib, kamu sayang aku nggak sih? Gitu. Itu kira-kira nanti kita harus jawab apa gitu kan. Maksudnya ini udah kasih nafkah, udah hidup berdua gitu ya. Udah membiayain gitu ya, masih ditanya, kamu masih sayang aku nggak sih? Dan plus Mas Fahmi ya, buat para istri, jangan merasa diri Anda ini Ibrahim. Jangan merasa Anda kalau mimpi itu pasti benar. Karena saya pernah dimarahin istri saya karena dia mimpi saya selingkuh. Kata saya itu bukan mimpi Ibrahim itu. Itu mah bunga tidur aja gitu. Kadang perempuan itu mimpi suaminya selingkuh aja, marah gitu. Kamu selingkuh ya, padahal Anda yang mimpi. Itu pikiran jorok Anda, bukan pikiran saya gitu. Iya, ya itulah dinamika berumah tangga gitu ya, Bro. Jadi mungkin yang masih jomblo perlu berpikir ulang, gitu ya, gitu. Yang selanjutnya tadi gini soal sujud, Bib, gitu ya. Soal sujud dan terus tadi menyinggung kamu sudah ke Jepang tapi kamu nggak ke Mekah, nggak ke Madinah gitu ya. Kalau teman-teman pernah umroh gitu ya di Mekah gitu ya, pernah datang ke Masjidil Haram gitu ya. Saya doakan yang belum nanti bisa sampai ke sana gitu ya. Amin. Itu kalau kita sholat, Bib. Tadi kan Habib ngomong soal distraksi gitu ya. Kalau sudah di dekat Ka'bah tuh, ini sudah azan nih, sudah mau qomat nih. Begitu qomat, itu di depan Hajar Aswad itu jadi rebutan. Ya, itu satu. Sholat tuh kan. Tahiyat akhir, Bib. Tahiyat akhir nih, belum salam gitu ya. Tahiyat akhir belum salam. Itu sof 1 2 udah siap-siap. Mau ngapain? Cium Hajar Aswad. Jangan-jangan tuh orang Madura, Bib. Jadi distraksi itu bukan soal kita sholat di mana sebenarnya gitu ya. Karena pada faktanya ketika sudah di depan Ka'bah pun ternyata gangguannya juga lebih gede gitu loh. Gangguan yang akan kita dapatkan tuh lebih ngeri lagi gitu, bahwa udah sampai Ka'bah nih, masa nggak nyium Hajar Aswad gitu ya, Beb ya. Padahal nyium Hajar Aswad nggak wajib gitu. Cari dalilnya, nanti Habib Jafar jelasin tuh, nggak ada dalilnya orang wajib nyium Hajar Aswad, itu nggak ada gitu ya. Jadi banyak sekali tadi lah Habib tuh cukup mengelaborasi cukup banyak gitu ya. Silakan Mas Mizani, mungkin ke Mas Kristan dulu. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Teman-teman, agar kita mencapai pada titik keseimbangan, kita ke Mas Kris dulu. Mas Kris, kalau dalam langgam dan kurban kan kita untuk menuju keseimbangan dan mendekat kepada Allah. Nah itu dalam perspektif Mas Kris, dalam Konfusian itu gimana? Monggo, Ko Kris. Ya, berat ini, Mas. Kalau ditanya dalam tradisi Konghucu, konsep
mirip-mirip tentang tradisi yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan pada putranya Ismail. Nggak ada itu, nggak ada. Tapi kalau Nabi Nuh itu mirip persis sama kisahnya Tai, You the Great tuh. Jadi pendiri dinasti Xia tuh, dimana dia dalam perspektif kita disebut Sengren. Itu Sengren itu saya pinjam Nabi lah ya. Jadi Sengren tuh etimologinya tuh orang yang diutus sama Tuhan tuh, istilah kita tuh. Dia persis kayak Nabi Nuh menyelamatkan banjir. Lalu ada lagi kisah yang mirip sekali, mirip dengan kisah Nabi Yusuf. Itu dengan Sengrennya Sun the Great atau Sun Agung. Itu dia yang bergelar Tionghoa. Nah itu dia bapaknya Tionghoa tuh. Kalau kita boleh pinjem, kita samain lagi, tapi kayak Nabi Ibrahim ya tuh. Kita anak-anaknya Sun, makanya dia bergelar Tionghoa tuh. Itu aja. Tapi saya coba bicara soal kurbannya ya. Dalam tradisi Konghucu itu kita berkurban juga. Setiap mau Imlek itu, penanggalan awal bulan itu. Kurban yang disembelih itu sapi, kambing atau yang, dan babi. Babi pasti ada tuh. Kenapa? Karena ya tadi dalam tradisi Konghucu itu simbolisasi itu menjadi penting. Dia pasti simbol itu. Kalau yang itu, kalau kambing itu simbol dari kepatuhan itu. Kalau dalam tradisi kita, kenapa kambing itu menjadi simbol yang utama juga? Karena kambing itu kalau lagi kecil nyusu tuh, menyusui ibunya tuh, puting ibunya tuh, dia sambil bersujud tuh kakinya tuh. Ya gini kan, kalau kambing tuh, saya kebetulan punya kambing jadi saya tahu. Ya, saya punya kambing dan punya kerbau. Tapi kerbau saya nggak akan saya korbankan, Beb. Karena mahal itu, bakalan saya tunggu dulu nanti. Ya kan? Jadi dia gitu tuh, kakinya begini tuh yang depan tuh. Dia bersujud. Itu simbolisasi dari kepatuhan kita kepada yang empunya tuh. Yang kita sebut Sangti, yang maha tinggi, yang zat yang unlimited tuh, yang tak terbatas itu dilakukan. Tapi ada cerita, kalau di kita ceritanya pasti pragmatis tuh. Jadi kambing yang dipersembahkan itu persis tuh kayak kita mau Idul Kurban. Jadi kukunya pun nggak boleh cacat, badannya harus bagus, tanduknya harus ini. Itu kan tradisi begitu ya. Karena saya suka jual kambing saya, dan kambing saya yang jelek itu nggak laku tuh pasti. Kalau yang kukunya nggak rata aja dia nggak laku buat kurban tuh. Muridnya yang namanya Sekung atau Cukong, yang hari ini dipakai buat di pers Indonesia itu cukong-cukong ilegal tuh. Iya, itu kan dari tradisi mendiskreditkan ajaran Konghucu. Karena dalam perspektif kami Cukong itu muridnya Kungce, muridnya Konfusius yang paling kaya, tapi kayaknya halal. Beda dengan konglomerat hitam tuh, yang pengemplang BLBI, yang kebetulan sipit memang. Ya, nah itu kan pers Indonesia mendiskreditkan Cukong itu jadi seolah-olah konglomerat hitam dan sebagainya. Padahal enggak. Dia bilang kan sama-sama kambing, mau dia cacat atau enggak, ambil aja yang murahan, yang enggak cacat. Nah kata Konfusius, kata Kungce waktu itu, nggak bisa gitu loh. Kita harus justru betul-betul serius untuk berkurban itu. Memang betul sama-sama kambing, tapi pilihannya ya tetap yang terbaik, karena ini kita lagi menunjukkan kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan tuh. Berbakti itu. Nah, dalam tradisi Konghucu memang itu menjadi simbolisasi terpenting. Nah, di Konghucu pendekatannya memang agak otoritarian. Jadi memang kita harus patuh segala macam. Ya Konghucu yang sekarang kan karena yang abangan nih dia rubah lah selalu. Cina itu kan seperti yang saya sering bilang, diakalin. Bahkan sampai sekarang di Cina itu kambingnya nggak kambing beneran tuh Mas Abrang, dibikin boneka kambing kue-kuehan supaya murahan kan. Jadi bentuknya kue tart gitu, tapi bentuknya kambing yang buat persembahannya gitu. Cina tuh memang sampai begitu tuh, dia punya strategi untuk bikin itu jadi murah apa. Ditambah dia punya dalil, tapi ada konsep kan, ada pengaruh Buddhisme Mahayana bahwa nggak boleh ngebunuh binatang tuh. Nah itu jagonya di situ tuh. Memang barang ini diolah terus nih sama Cina nih, ya kan?
Iya kan? Alasannya itu karena tidak boleh membunuh binatang, karena dia bisa ada konsep tumimbal lahir. Siapa tahu kambing yang dibunuh itu jangan-jangan kakek kita yang lagi reinkarnasi itu. Ya kan begitu kan konsepnya, kenapa jadi nggak boleh? Sehingga timbullah semua makhluk harus berbahagia tuh. Ya kan, nyamuk aja bahkan nggak boleh ditepok tuh, Bib. Ya kan, katanya kalau menurut dalam perspektif Mahayana tuh 7 hari juga dia mati sendiri, gitu. Nah itu dalam relasinya begitu. Nah, kita di Konghucu yang pasti begini, kita percaya bahwa simbol relasi kita dengan Tuhan itu perlu diwujudkan dengan li atau ritual. Ya itu tentunya manusia berekspresi dengan budayanya macam-macam, dengan segala keterbatasannya juga, tapi dengan ekspresinya yang mencoba dilebih-lebihkan dan segala macam, ya bentuknya seperti itu. Nah yang pasti tradisi berkurban bagi kita hari ini adalah ya tadi, kita sebenarnya ya hidup itu harus lepas dari kepemilikan. Hidup itu ketika kita punya rasa memiliki, itu menderita tuh. Itu pasti tuh. Nah, misalnya kalau ada yang gila Ferrari misalnya, Ferrarinya baru lecet dicoret-coret sama anaknya, ngamuk tuh bapaknya. Iya kan misalnya. Anak-anaknya bisa digebukin dan segala macam. Itu banyak case. Ya kan, bapaknya hobi berburu misalnya, senapannya dikorek-korek gitu, bautnya murnya gitu kan, bapaknya bisa marah segala macam. Karena pemilikan itu. Nah, ketika kita punya rasa memiliki, itu problem. Karena dalam tradisi Konghucu hidup itu yang pasti harus wasatiyah. Dia harus di tengah, balance tuh. Kita tuh, hati kita tuh kan selalu rawan. Kita tuh menyebelah, sadar tidak sadar. Misalnya contoh kita kalau ada saudara kita silaturahmi yang kaya, itu yang di kulkas, yang di segala macam itu dikeluarin tuh. So, kita butuh legitimasi tuh. Tapi giliran yang miskin, dalam hati kita, kalau bisa lu buru-buru pulang tuh. Kita menyebelah soalnya, hati kita menyebelah. Lu datang mau minjem duit jangan-jangan. Kita udah langsung curiga tuh. Iya kan? Ini terjadi mungkin. Saya pun yang udah cinya agak tinggi masih suka begitu tuh misalnya. Padahal kita harusnya memperlakukan kan sama equal, setara. Ya kan? Kita kalau sama Habib Djafar cium tangan tuh misalnya, sama uak kita belum tentu misalnya, sama Pak Ade kita belum tentu misalnya. Nah itu kebajikannya terbalik dalam tradisi Konghucu. Kebajikannya terbalik tuh. Nah manusia hari ini hidup dalam paradoks. Nah butuh misalnya kalau tadi yang tadi lagam, langgang. Nah di Konghucu itu kitab pertamanya namanya Ta'sie atau The Great Learning. Orang Konghucu kalau mau belajar kitab yang lainnya dia harus mulai dari kitab itu. Kalimat pertamanya begini: meneliti hakikat tiap perkara, maka baru luas pengetahuannya. Setelah pengetahuannya luas, baru hatinya bisa tetap. Setelah hatinya bisa tetap, baru dia bisa lurus. Setelah dia lurus stepnya, baru dia bisa benerin dirinya sendiri. Kalau dia udah bisa benerin dirinya sendiri, baru dia bisa benerin rumah tangganya tuh. Kalau dia udah bisa benerin rumah tangganya, baru bisa benerin masyarakat sekitar ya, society. Baru dia bisa benerin negara. Baru dia bisa kontribusi buat universe di situ. Jadi di dalam tradisi Konghucu memang prosesnya step by step tuh. Nah hari ini kan orang banyak misalnya dia berpikir itu belajar itu tanpa berpikir. Dalam tradisi Konghucu bisa disampaikan sabdanya begini: belajar tanpa berpikir itu sia-sia. Berpikir tanpa belajar itu bahaya, kayak Gen Z. Dia overthinking tuh, ya kan? Anak saya yang nomor 2 pernah tanya, dia kan minta iPhone, dia tanya iPhone berapa lah, saya nggak tahu, saya nggak pakai iPhone karena saya agak nggak suka sama yang barat-barat gitu. Saya Samsung lah, ya kan? Dan murah yang pasti kan gitu. Korea lah kalau Samsung. Sebenarnya Korea sama Cina musuh juga itu. Yang selatan tapi bukan yang utara. Dia bilang begini, anak saya bilang, ya kan kita dedek nggak minta dilahirin, kan papa yang mau punya anak, mati kita, dibilang begitu kan. Anak saya yang nomor 2 bisa bilang begitu, dia kelas SMP kelas 3 karena mau SMA. Dia bilang gitu, Bib, ya kan? Kan dalam tradisi kita walaupun kita mampu beliin itu handphone, nggak bisa, tunggu dulu, ntar papa gajian, papa tabungin satu-satu. Karena kita mau membentuk anak kita itu, segala sesuatu itu nggak bakal bisa didapat langsung itu, semua by proses. Dia nggak kayak Indomie 3 menit jadi, dia nggak kayak mie instan. Nah kita memang punya tradisi kuat itu, jadi kita pelan-pelan tuh.
sedikit-sedikit kita kumpulin berapa. Tapi memang saya hari ini, kemarin saya juga diminta bicara sama jemaah saya, Beb. Jadi ada 2 jemaah saya di sini tadi. Ternyata ada loh, Beb. Ada, Beb. Ada. Ya karena kebetulan nganter saya. Judulnya mereka minta overthinking katanya Mas Abrang. Nanti Mas Abrang bisa jawab juga tuh. Saya pikir Mas Abrang mungkin lebih ini. Hari ini katanya Gen Z itu mikir dia bingung dia bakalan mau jadi apa, seperti apa, kayak gimana. Ya kan cita-citanya sederhana tuh, YouTuber gitu kan. Terus main slot kan. Ya kan hari ini kan begitu sebenarnya kan. Di kampung itu saya udah cek tuh, di kampung saya ngobrol, masa duit 20.000 bisa depo di Dana. Makanya waktu kita diiklanin nama Dana, kita diprotes tuh, Beb. Karena kita sama aja mendukung judol, katanya. Dia bisa main slot duit 20.000 itu, anak-anak sekarang. Karena dia bisa berharap, dia bisa dilipat. Ya kan? Padahal kan hari ini kita dikerjain itu. Saya ngajar di BINUS itu, anak-anaknya jurusannya computer science. Dia bilang itu udah logaritma, Bapak main 10, 8 kali pasti kalah, 2 kali menang. Ya kan? Itu udah kita setting, nggak mungkin Bapak kaya itu dari judol katanya. Nggak mungkin bisa itu. Kalau Bapak ngelawan robot, Bapak ngelawan apa, AI gitu, logaritma, segala macam. Nah, ini yang hari ini kita memang bingung, karena hari ini begini, kita kan semua udah kena yang disebut siapa tuh, apa, echo chamber effect. Ya, kalau kita main medsos itu tanpa sadar, echo-nya kayak gitu kan, bergema dalam chamber itu ruangan kan, efeknya itu. Teman-teman cewek ini yang suka ngeklik misalnya iklan kosmetik tanpa sadar, itu ketika scroll dia terus tuh, di set itu algoritmanya. Kita yang cowok-cowok yang suka ngeklik misalnya foto-foto seksi, dia keluar terus kan. Kan itu kita udah disetting itu kan tanpa sadar itu. Iya kan? Beda kalau kita klik di web misalnya, kita yang mau tanya sendiri segala macam. Tapi kalau di medsos semua saya lihat di TikTok, di newsfeed kita tuh udah diarahin itu. Kita tuh udah hari ini otak kita tuh tanpa sadar, ya udah dikatak dalam tempurung, di situ-situ aja sebenarnya mainnya. Walaupun kelihatannya kita seolah-olah kita surfing gitu, berselancar segala macam. Enggak, ya udah di set semua otak kita tuh. Itu yang masalah hari ini. Saya pernah bilang sama mereka, sekarang kita bikin tantangan misalnya, bisa nggak 1 hari hidup tanpa gadget? Nggak ada yang ngejawab bisa tuh, gitu loh. Nah, gimana kita misalnya mau bicara sacrificing di situ? Karena hari ini anak-anak nih nggak bakalan peduli sama berkorban segala macam dengan pesan-pesan moral itu. Pokoknya gue harus dihidupin segala macam, kalau dia mentok gue ancem lu sama bapak kita misalnya. Nah itu yang jadi kegalauan. Saya juga belum bisa tahu jawab tadi Mas Abrang. Tapi dalam tradisi Konghucu tetap orang-orang itu, anak-anak itu ya memang harus dipecut. Mungkin ini otoritarian misalnya, tapi ketika kecil itu ya dia memang harus kita yang bentuk. Yang seperti kertas putih itu tergantung sama bapaknya tuh yang gambar tuh. Karena kalau kita lost di situ, kita abaikan di situ, wah itu bisa celaka tuh nanti. Kita bisa rusak semua generasi kita tuh. Mas Abrang ini urusan pertahanan ini Mas Abrang. Nanti jadi saya bahkan melihat itu lebih gila dari narkoba tuh. Hari ini tuh kecanduan kita tuh lebih ngeri, ini lebih ngeri gitu loh. Nah, saya melihat tetap agama-agama ini Mas Abrang, spiritualitas, melatih anak-anak bagaimana menuntut diri sendiri, bahkan harus apa istilahnya, dia dididik bahkan sportif kayak samurai gitu ya. Kalau salah, kalau perlu sepupunya, karena kita sportif gitu, bukan karena kita mentok sepupunya tuh. Sepupu tahu ya, samurai itu kan kalau dia salah ya, tradisi itu yang harus kita jaga misalnya, sportivitas itu. Kalau enggak, saya khawatir ya ke depan misalnya tradisi-tradisi yang diajarkan dalam Idul Kurban dan segala macam itu akan hilang. Saya coba melihatnya dari perspektif itu ya teman-teman. Nah ini jadi tanggung jawab kita bersama. Saya nggak tahu, tapi di sini kalau lihat ini milenial rata-rata ya, Gen Z-nya dikit ya. Gen Z semua ya. Emang definisi kalau milenial berapa sih, lahir tahun berapa? 97 90 Oh 80 kayak saya. Oh milenial mas, saya masih masuk ya kan.
Kolonial siapa? Bisa aja dia. Ya jadi saya khawatir di situ, dan tradisi ini menurut saya Mas Abrang, ini yang harus kita terus kita ini lestarikan. Saya nggak tahu caranya gimana misalnya. Saya sih berpikir tadi kita misalnya ya berkorban itu ya itu simbol, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Saya sih itu aja dulu ya, karena saya terus terang tadi kebingungan, saya lebih suka belajar. Tadi saya dengar Habib Ja'far itu ngeri nih, saya bilang sama si Mas ini, Islam ini lengkap betul. Kalah ini gua nih Konghucu nih, ya kan? Ya kan, karena semua detail gitu ya, sampai semua sabda-sabdanya disampaikan itu sama Habib itu. Top lah, saya nggak salah ada di sini, ya kan? Saya bisa banyak belajar. Cuma enaknya kalau dalam tradisi Konghucu itu banyak jalan menuju surga. Jadi dia kalau di Konghucu kayak saya ini asik aja saya, ya kan? Saya bisa pada saat yang sama saya bisa menjadi Islam gitu loh. Saya ngikutnya. Ya itu Konghucu enaknya gitu. Kenapa saya jadi Konghucu tuh? Dia terlalu terbuka tuh, enjoynya di situ. Tapi balik lagi, saya setelah beberapa bulan saya di sini, saya tuh kalau di sini udah kayak di rumah sendiri tuh. Ya. Makasih, saya rasa itu dulu ya Mas Fahmi, ya Mas ya. Masih Mas Kristan, ada beberapa poin tadi ya. Tapi sebelum ke Mas Abrang, tentu tadi yang saya pantik di awal tentang fatwa hati gitu Mas Abrang. Yang kedua tentang tadi ilustrasi nyanyi tentang ilustrasi Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Habib Ja'far. Seandainya sekarang Nabi Ibrahim ada di tengah-tengah kita, itu mungkin saya langsung terngiang-tengan tentang Cassandra Effect yang juga pernah dijelaskan oleh Mas Abrang gitu ya, bahwa itu yang pernah dialami juga oleh Cak Nun sendiri ketika menyampaikan banyak statement yang ketika awal kita dengar statement itu kita seolah-olah kaget apa gitu maksudnya gitu. Sekian tahun kemudian oh ini maksudnya. Ya, kayak misalkan ketika kemarin Iran diserang sama Amerika itu kan video lama Cak Nun muncul lagi gitu kan, bagaimana ketika Cak Nun waktu itu sudah mungkin 10 tahun yang lalu video itu sudah rilis, tapi akhirnya baru kita menyadarinya hari ini. Saya pikir ketika Nabi Ibrahim muncul, kalau seandainya hari ini ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun akan menganggap hal yang sama. Ngapain nih orang datang ke sini terus tiba-tiba mau nyembelih anaknya gitu. Sama halnya mungkin ketika Nabi Khidir gitu ya, ketika bersama Nabi Musa gitu kan, segala macamnya dengan peristiwa-peristiwa itu kan juga mungkin kita jadi Nabi Musanya gitu. Ngapain nambal kapal yang bocor, ngapain tiba-tiba anak kecil ditempeleng gitu segala macam gitu. Mungkin ke situ Mas Abrang, artinya gimana sih kita tadi membaca pertanda untuk melakukan sesuatu yang memang mungkin memang harus kita lakukan gitu. Mungkin itu Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dulur-dulur dalam keadaan sehat, waras. Anggap-anggap suasana panas ini latihan ya. Latihan nanti kalau mampir nggak kaget gitu. Saya akan mencoba menjawab ini dengan angle yang agak berbeda. Saya akan mencoba masuk di what and how-nya dulu, untuk bisa kemudian menjawab tentang fatwa hati, kurban, terus melihat sensitif apa yang akan terjadi dan seterusnya. Saya akan mulai dari tema yang dibawa Habib Ja'far tadi, betapa pentingnya yang namanya membaca. Perintah pertama adalah Iqra, membaca. Seperti kebiasaan manusia, kita merasa paham sesuatu sampai kita gali, terus baru kita tahu betul apa artinya. Membaca itu apa sih? Membaca itu apa? Kan kita langsung punya imajinasi. Membaca itu apa sih? Imajinasi pertama adalah sederhana. Ada tulisan yang bisa dibaca. Oke. Kalau tulisannya aksaranya beda gimana? Apa itu kemudian bisa dibaca? Kalau
tiba-tiba Wonocoroko bukunya. Nggak semua bisa membaca. Artinya membaca tidak sesederhana membaca dalam tanda petik, paham ya? Ayo kita cari konsepnya lagi. Apa sih membaca? Masa cuman urusan buku? Kan gitu. Dan kalau Kanjeng Nabi ajarannya berlaku sepanjang zaman, sejak ada manusia sampai akhir zaman, artinya sebelum ada buku pun harus sudah ada konsep membaca. Kan gitu. Kita canonicalis, di canonical. Kita bikin konsep yang lebih besar. Apa sih membaca sebenarnya? Karena ada juga membaca alam semesta dan membaca diri. Apa ini konsep membaca sebenarnya yang bisa berlaku di semua hal itu tadi? Oke. Tadi ada yang ngomong membaca itu apa, Mas? Memahami. Oke. Artinya ada konsep gini. Sebelum memahami, karena memahami hanya spesifik untuk urusan akal. Kalau badan belum tentu memahami, tapi pasti bereaksi. Tapi gini, oke. Membaca adalah, saya memberikan premis, konsep. Belum tentu benar juga, tapi ini yang saya pahami. Membaca adalah menangkap sesuatu di luar diri kita dan menjadikan itu makna. Itu yang disebut sebagai membaca. Ada pertanyaan berikutnya, apa sih makna? Kan gitu, cabang nih pertanyaannya. Yang di luar tuh gimana, nangkepnya gimana, dan makna itu apa? Kan itu pertanyaan kemudian. Yang bisa kita tangkap di luar kan, kalau pakai indera yang paling permukaan, itu ada mata, bisa buat membaca. Telinga, bisa buat membaca juga nggak? Ada suara ribut yang satu mbek sama yang satu grup, kita kan tahu yang anjing yang mana. Kan gitu. Artinya kita juga membaca lewat telinga. Saya bisa mengatakan bahwa semua indera yang kita pakai adalah untuk membaca karena dia menimbulkan makna dalam diri. Oke. Terus kemudian apa sih makna? Karena ada yang kita dengar tapi nggak peduli-peduli amat juga. Ketika pengalamanmu di sekolah dulu, kamu dengerin 45 menit pelajaran sekolah, ditanyain ngapain nggak tahu juga. Artinya itu nggak dibaca juga suaranya. Oke. Saya berani mengatakan makna adalah sesuatu yang kita ambil dari luar terus menghasilkan transformasi dalam diri. Entah pemahaman, entah deg-degan, ya kan? Entah deg-degan, entah kemudian berbunga-bunga badannya. Orang baru menang tarung itu pasti gini badannya, membusungkan dada. Gak cuma manusia, ayam aja itu, lobster aja gitu. Ini apa? Nah, artinya badannya bereaksi terhadap makna yang namanya kemenangan. Oke, udah sampai situ ya. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang di luar ditangkap oleh indera, menghasilkan reaksi dalam tubuh, transformasi dan menghasilkan aksi kita berbuat sesuatu. Pertanyaan berikutnya kita expand lagi. Sorry, ini saya pakai ngurut cara analisis yang itu ya, yang rigid ya. Satu garis. Indera apa sih yang kamu miliki? Paling permukaan ada indera mata, telinga dan seterusnya. Kenapa ada kata fatwa hati? Apakah itu indera untuk menangkap cahaya atau suara atau apa nih? Artinya dunia yang kita alami itu hanya terbatas dari indera yang kita miliki, bukan kejadian yang sebenarnya. Listrik kalau nggak ada lampunya, kamu nggak akan tahu kecuali menyentuh dan kesetrum, kan gitu. Bahkan orang yang inderanya sangat tajam, dia akan tahu hujan seperti apa karena kelembapannya berubah. Sensitivitas indera itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, problemnya adalah kita terlalu keras inderanya menerima dari indera yang biasa kita pakai setiap hari. Padahal kalau indera satu itu terlalu keras dan terlalu mendominasi, itu akan membuat kita imbalance. Selalu keras, suaranya keras terus, suara kecil nggak akan kedengaran dan kita nggak akan konsentrasi ke situ, kita matanya tidak akan terlalu tajam. Kita misalnya yo, Dek, mau nggak jadi pacarku? Mau. Tapi geleng, gimana itu?
Indra mana yang kamu pakai? Telinga. Mau gitu, tapi kepalanya gini nih. Mau. Ini signalnya nggak sinkron. Mulutnya ngomong mau, tapi perilakunya ngomong enggak. Iya orang India malah. Iya jadah payeng gitu ya. Mau bedo nek dia ngene enggak gini. Wah teliti nih. Nanti kita teliti tentang pergerakan leher yang mengartikan sebuah makna ya, kita membaca nanti makna itu. Tapi tahu maksud saya, kalau ada mix signal pada yang kita maknai, loh matanya gini kok telinganya berbeda ya, apa yang terjadi? Kebingungan, kok nggak sinkron ya? Terus kemudian kalau kamu ngalami dalam hidup kok bingung ya, kok nggak jelas ya keadaannya ya, kok saya nggak tahu harus kemana ya. Mungkin karena ada indera-indera dalam dirimu yang tidak dipakai untuk menangkap informasi. Oke, kalau informasi fisik itu inderanya yang disebut sebagai 5 indera itu, telinga, perasa dan seterusnya, itu sangat berguna untuk survive, bertahan hidup. Tapi kalau mau lebih dari hewan, tidak hanya bertahan hidup, tapi memaknai, kita perlu akal. Tapi kalau untuk mengetahui kehidupan sebenarnya, nggak cukup akal sama indera di luar, tapi ada indera yang di dalam juga, yang berkomunikasi di alam yang tidak setiap hari kita alami dengan indera. Contoh, bagaimana, kita kan tadi sudah mendefinisikan, makna adalah sesuatu yang membuat perilaku kita berubah. Cinta itu bisa ditangkap pakai indera mana? Membuat perilakumu berubah ora? Berubah. Coklat rasa tahu, diratai gue tahu. Udah pernah makan berarti. Coklat ya rasa coklat, dong cinta. Gue putus cinta, gue coklat rasa tai. Biasa. Artinya, loh kita merasakan, itu membuat kita berubah, itu makna. Saya ngambilnya dari mana ya informasi itu? Kan gitu pertanyaannya. Oke. Karena kita tidak sadar semua indera yang kita miliki, maka menurut saya, guru-guru, orang-orang suci, wali-wali, nabi-nabi yang mengalami dunia sepenuhnya, itu ngajari kita untuk menghidupkan indera-indera tersebut. Dengan puasa, dengan sholat, agar indera itu hidup lebih sensitif. Apa sih dosa? Sesuatu yang membuatmu resah. Apa sih pahala? Sesuatu yang membuatmu merasa lebih tenang. Itu indikator indera aja kan sebenarnya. Kita nggak tahu dari mana, tapi rasanya enak ya. Contohnya gini misalnya, indera juga ada jarak tempuh dan jarak translasinya. Musik itu didengar oleh telinga, nggak perlu ada kata-kata yang dipahami, bisa nyambung rasanya. Jadi ada jenis translasi informasi tertentu yang ditangkap indera yang tidak perlu pemahaman manusia pakai akal kadang-kadang. Kalau musik melewati kata misalnya gitu. Kalau indera dalam iftafti kolbak, fatwa hati, dia melewati semua yang kamu hijabi dengan indera-indera di wadah. Kenapa kita harus kemudian menjaga ini? Karena kita tadi punya rumus nih. Indera yang tidak seimbang akan membuat kita membuat keputusan yang tidak tepat. Pertanyaan saya kemudian, kenapa harus diingatkan untuk membunuh terlalu cinta kepada anaknya atau terlalu cinta pada Ismailnya? Karena tidak seimbang inderanya. Yang ditangkap itu tidak seimbang. Dia lupa, itu cintanya kepada dunia yang tidak salah. Itu menutupi kemampuan indera yang sebenarnya untuk bisa menangkap dunia cinta yang sebenarnya. Maka harus dihajar nih. Bunuh tuh. Orang Jawa ada tradisi ruwat sing aneh-aneh. Pati geni misalnya. Apa? Membunuh indera mata misalnya. Indera lapar, puasa. Ada macam-macam. Tapi intinya apa? Intinya menutupi sebuah indera. Menutupi sebuah informasi yang masuk agar indera yang tidak terbiasa dipakai itu jadi punya suara.
Ya, intinya sederhana itu. Apa sih yang semua kita lakukan agar kita mengalami dunia yang sesungguhnya? Karena dunia yang sesungguhnya itu tidak cukup ditangkap oleh indera yang tiap hari kita pakai. Banyak indera dalam diri kita yang tidak biasa dipakai, terus enggak berkembang. Tangan nggak pernah dipakai aja kecil, lama-lama lumpuh. Bagaimana dengan indera dalam yang katanya dalam hati itu? Karena semua indera punya cara tertentu dan dia berbeda dengan yang lain. Sorry, suara itu nggak bisa ditangkap oleh mata. Jelas tuli sama buta itu jelas kekurangannya di mana dan tidak bisa ditutupi oleh yang lain. Clear. Walaupun untuk fun itu ada penelitian dulu, ada anak kecil Cina itu bisa warna taruhin kupingnya terus dia tahu, oh ini warna merah gitu, itu agak rada ajaib. Ono motone paling ning kupingnya. Ora ngerti gue. Aku yo sampai sekarang nggak masuk akal kok iso ngrungokke merah. Ngono kok apa piye? Gak paham aku. Tapi ada fenomena itu menarik juga, anomali gitu. Tapi balik lagi. Intinya kita tadi dapat rumus setiap indera menangkap hal yang berbeda. Jadi artinya istafti kolbak fatwa hati itu tidak bisa ditangkap dengan indera yang lain, jangan salah. Hatiku mengatakan gini, bukan. Itu akal. Itu indera yang ditangkap oleh telingamu, oleh akalmu. Dan apa tadi yang namanya overthinking? Overthinking adalah ketika pemaknaanmu overshadow yang lain, terlalu dominan. Turunin. Indera yang biarin indera yang lain bekerja. Ada indera sensitivisan dalam diri yang lain yang perlu dihidupkan. Dan jangan lupa, kalau itu dilatih terus, lama-lama dia jadi seperti supranatural loh. Orang yang ngelatih nembak terus menerus matanya semakin tajam. Anda pernah dengar yang namanya pitch perfect nggak? Ding, A minor. Oh, ding, C4, asem tenan kupinge iki ana metu angkane kok piye dan seterusnya. Kita melihatnya supranatural. Luar biasa ini. Kenapa? Hanya karena dia punya indera yang benar-benar dia sangat sensitif padanya. Orang kalau di sini pernah ada yang gini misalnya. Kalau Anda jadi petani dan mengawasi alam terus-menerus, itu akan paham kalau mau hujan. Mau hujan ini. Banyak petani-petani tua gitu. Apa dia punya kekuatan supranatural? Karena dia menajamkan inderanya sehingga dia bisa menangkap yang orang lain tidak bisa tangkap. Problemnya adalah yang tidak bisa menangkap menganggap itu hoak nih, aku nggak ngerasain apa-apa. Itu kekurangan mucuk, bukan kesalahan dia kok. Loh, wong kue buta kok menyalahkan yang bisa melihat, kan gitu. Nah, kalau misalnya simbah kayak gitu dan seterusnya, itu mungkin ada indera yang memang beliau pakai yang kita tidak melatih memakainya. Karena setahu saya, cahaya itu tidak diskriminatif. Dia itu memancar kemana saja untuk siapa yang mau melihat. Kalau nggak mau melihat ya udah, nggak kelihatan. Informasi itu bertebaran di mana saja. Saya pernah dikasih tahu oleh guru saya. Guru saya ini yang kenal cuma simbah dok. Dia mengatakan begini, untuk kamu paham terhadap jagat raya itu butuh 1 detik experience. Masalahnya adalah pada 1 detik pengalaman kamu tidak bisa memaknai apa di sekitarmu. Kalau kamu maknai semua nih, lampunya gimana, orangnya gimana, segala macam, 1 titik ini aja. Ini jagat membuka dirinya. Problemnya adalah kamu tidak menangkap informasi itu, sehingga kamu harus diajari macam-macam dan butuh waktu panjang untuk memahami. Padahal enlightenment, pencerahan itu nggak butuh proses. Kalau enlighten selesai, pak, udah 1 momen. Kenapa? Alam berbicara dengan dirinya, bahkan dirinya berbicara dengan dirinya, karena dia memiliki indera untuk komunikasi tersebut. Nah, clear ya, harus terjawab ya tentang fatwa hatinya, tentang korbannya. Korban tadi urusan balancing di tengah, wasaton itu tadi menjadi di tengah agar tidak terlalu dominan indera A daripada indera B. Semua anomali, overthinking kayak apa kayak, coba perhatikan, pasti ada 1 indera yang lebih dominan daripada indera yang lain. Akarnya gue dok, pasti. Nah makanya manusia
ajari untuk terus balance, seimbang. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Gue setiap hari sholat ora nyambut gawe, ya ora bener. Kamu mabuk agama itu sama mabuknya dengan mabuk cinta, sama mabuknya dengan mabuk minuman keras juga. Namanya mabuk. Kenapa? Karena overloading satu sisi tanpa menjadi seimbang, totalitas menjadi manusia. Ketika balance itu terjadi, kalau yang ikut Ma'iyah kita sekitar 7 tahun yang lalu, saya banyak ngomong tentang balance, tentang keseimbangan, balance. Karena ketika manusia sudah balance, dia mendengar dari inderanya semua hidup, alam semesta akan berbicara kepada dirinya. Terus anggapannya ngomong yuk kerungu, enggak gitu. Karena gini, kalau ada gelombang, kamu tidak ikut gelombang, itu udah langsung kerasa. Kamu renang di ngelawan air itu udah langsung kerasa. Alam berbicara udah nggak pas itu. Tapi kalau kamu ngikutin gelombangnya, udah harmoni dengan sekitarnya. Makanya banyak ajaran yang ngomongnya harmoni, kosakatanya harmoni kan. Kosakatanya harmoni. Kenapa? Kalau harmoni itu dia bisa mengikuti semua yang alam katakan kepada dia, dan dia tahu harus berbuat apa. Dan nggak usah konfirmasi ke siapa-siapa, karena tahu adalah tahu. Kalau tidak tahu, kamu nggak akan menjadi tahu dengan tanya orang yang tidak tahu. Nggak tahu adalah tahu. Kalau nggak tahu, dengarkan berikutnya. Karena jangan lupa, menurut saya, sepemahaman saya, alam semesta, Tuhan, dirimu sendiri tidak pernah berhenti bicara sekalipun. Cuman kita mau nggak mendengarnya. Kadang-kadang ada informasi penting yang harus diteriakkan. Korban, itu informasi penting yang harus diteriakkan. Yuk puasa, informasi penting yang harus diteriakkan. Sehingga diajarkan, karena itu poin-poin penting yang perlu diteriakkan. Tapi pada baseline-nya, indramu hidup seberapa. Dan Anda tahu bahwa nanti akan paham bahwa korban itu adalah metodologi untuk keseimbangan. Dan akan menuju keseimbangan, tidak ada kata korban. Yang ada adalah harmonisasi. Ngoten.